ada 3 amalan istimewa. Saya ulangi, ada 3 amalan spesial yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 amalan ini akan membuka pintu-pintu surga khusus bagi orang yang mengamalkannya. Untuk malam ini, kita cukup bahas 3 dulu. Nanti dari ketiganya, Bapak Ibu bisa pilih mana yang sanggup dijalani mulai sekarang, lalu konsisten dikerjakan. Kalau mampu pada pintu pertama, masuk lewat pintu itu. Kalau sanggup pada pintu kedua, ambil yang itu. Kalau bisa pada pintu paling utama, niatkan dari sekarang untuk menjaganya sampai wafat. Amalan pertama, ini penting, adalah amalan yang khusus dikerjakan pada waktu malam. Kalau sudah siang, amalan ini sudah tidak berlaku. Jadi jika kita diberi kesempatan malam itu, segeralah melaksanakannya, karena kalau terlewat, tidak bisa diulang di siang hari. Amalan itu adalah sholat tahajud. Di surga nanti, ada pintu khusus bernama pintu tahajud, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang rajin melaksanakan tahajud. Nanti akan dipanggil, mana ahli tahajud? Setelah mereka masuk, pintunya ditutup rapat. Orang yang hanya ikut-ikutan atau sekadar melihat, tidak akan bisa masuk. Keistimewaan ahli tahajud luar biasa. Mereka akan ditempatkan langsung di taman surga, dengan pemandangan terindah. Bahkan, sebelum masuk surga, mereka diberi kehormatan terbesar, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Bayangkan kerinduan itu. Selama hidup di dunia, kita beriman kepadanya, tapi tidak pernah melihatnya. Maka orang beriman yang benar pasti merindukan pertemuan itu. Seperti kerinduan seorang orang tua yang 20 tahun tak bertemu anaknya di luar negeri. Begitu mendengar kabar sang anak pulang, ia rela datang sehari sebelumnya untuk menunggu di bandara. Begitulah rasa rindu seorang mukmin ingin melihat Rabb-Nya. Begitu pula kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah hidup bersama beliau, bahkan jarang bertemu dalam mimpi. Padahal beliau begitu peduli, bahkan ingin menanggung beban umatnya. Dalam setiap tahajudnya, beliau berdoa, "Ya Rabb, masukkan umatku ke surga." Maka di hari kiamat nanti, wajah ahli tahajud akan bersinar cerah penuh kebahagiaan, bahkan sebelum masuk surga. Karena kebahagiaan itu datang dari keberhasilan menatap wajah Rabb-Nya. Al-Quran menyebutkan ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Keistimewaan lain, ahli tahajud mendapatkan semua kenikmatan surga langsung dari Rabb mereka, tanpa perantara. Di surga standar, ada pelayan surga, wildanul muhaladun untuk laki-laki, bidadari-bidadari yang kecantikannya tak terbayangkan. Untuk perempuan, ada pangeran-pangeran surga yang ketampanannya luar biasa. Tapi ahli tahajud tidak memerlukan itu, karena semua diberikan langsung oleh Allah. Al-Quran menggambarkan mereka dalam surah Az-Zariyat ayat 15-17. Orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Sedikit tidur di sini maksudnya adalah mereka bangun malam untuk tahajud. Dalam surah Al-Isra ayat 79-81, Allah memerintahkan Nabi untuk bertahajud sebagai amalan tambahan, yang akan mengangkat derajat tinggi di akhirat. Kalau ingin mengamalkan, Rasulullah memberi tips, mulai dari yang ringan tapi konsisten. 2 rakaat tahajud, lalu witir 1 rakaat. Lebih baik sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi jarang. Pintu tahajud ini sangat istimewa. Bahkan keluarga Nabi saja, yang sudah dijamin masuk surga, tetap dibangunkan untuk tahajud. Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Hasan, dan Husain, semuanya rajin bangun malam. Lalu kita, yang bukan keluarga Nabi, apakah tidak lebih pantas berusaha? Allah menegur dalam surah Al-Muzammil, "Hai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari. Walau hanya sedikit, walau hanya menjelang subuh, itu lebih baik daripada tidur sepanjang malam." Bayangkan di akhirat nanti, ketika pintu tahajud memanggil, mana orang Palembang yang ingin masuk lewat pintu tahajud? Mana orang Indonesia? Masuk, masuk. Selain pintu tahajud, ada pintu lain, yaitu pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi ahli puasa. Ahli puasa bukan hanya yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga yang rajin puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud. Dan bagi mereka yang terbiasa puasa, jika suatu hari terhalang karena safar atau sakit, pahalanya tetap dicatat penuh. Bagi muslimah, jangan sia-siakan masa suci dengan hanya mengerjakan amalan fardu. Perbanyak amalan sunnah seperti tahajud, puasa, sedekah,
dan tilawah. Karena ketika datang masa haid, pahala amalan yang biasa dilakukan tetap akan ditulis walau tidak dikerjakan.